Oke, kita lanjut ya ke partikel topik. Jadi, partikel topik itu ada en dan ada nen. Partikel topik fungsinya adalah untuk menandakan suatu topik. En untuk akhiran konsonan. Dan nen untuk akhiran vokal. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada kabang. Artinya adalah tas. Kabang berakhiran dengan ing. Ing. Kayak gini ya. Nah, karena akhirannya adalah konsonan, kita pakai en. Kabang dan en jadinya 가방은. 가방은. 이 가방은 예뻐요. Tas ini cantik. Kita fokus pada kabang. Di sini kabang ada en-nya. Jadi, topik yang kita bicarakan kali ini adalah tas. Kita berfokus pada tas. Selanjutnya adalah nail. Nail akhirannya adalah 릴. 릴. Karena akhirannya konsonan, kita pakai en. En. Nail dan en jadinya neil은. neil은. Bukan neil은, bukan ya, bukan neil은, tapi neil은. neil은. Kita lihat bahwa di sini ada real ketemu dengan ing, jadinya realnya seolah-olah dia ada di atas sini. Jadi seperti neil은. 내일은 비가 올 거예요. Besok hujan akan turun. Kita di sini berfokus kepada neil. 내일은. Besok. Besok loh. Yang aku ngomongin sekarang adalah besok, bukan yang lain, tapi besok. Bukan kemarin, bukan lusa, tapi besok. Nah, selanjutnya adalah banana. Banana. Kalian pasti udah ngira kalau banana ini artinya adalah pisang. Akhirannya adalah a, yang berarti adalah vokal. Jadi kita pakai 는. Banana plus 는, banana는. banana는. Ya, jadi bahasa Inggris sama bahasa Korea itu sama ya. banana는 맛있어요. Pisangnya enak. banana는 pisangnya. Jadi, 는 di sini bisa kalian anggap sepertinya. Jadi kayak nya gitu loh guys. Jadi banana는 pisangnya. Pisangnya loh. Aku ngomongin tentang pisang loh sekarang, bukan buah-buah yang lain tapi pisang. Selanjutnya adalah 숙제. 숙제 artinya adalah PR. 숙제 akhirannya adalah e. Jadi kita pakai 는. 숙제 plus 는, 숙제는. 숙제는 많아요. PR-nya banyak. Nah, misal kalian lagi sekolah, terus tugas-tugas yang ada di sekolah itu sedikit. Terus kalian di sekolah itu lebih nyantai-nyantai, gak ngapa-ngapain, tapi ternyata PR-nya banyak. Kegiatan yang lain gak banyak, PR-nya doang yang banyak nih. 숙제는 많아요. Kegiatan di sekolah sih gabut, tapi 숙제는 많아요. PR-nya banyak. Nah, partikel topik juga bisa jadi partikel subjek juga. Di sini ada 저는 dan 나는, yang artinya adalah saya untuk 저는 dan 나는 itu aku. Di sini awalnya dari 저 dan 는, jadinya 저는. Di sini 저 artinya saya dan 는 adalah partikel topik. 저는. Nah, di sini dia bisa sebagai topik dan juga sebagai partikel subjek. Partikel topik karena yang topik yang dibicarakan adalah saya, dan partikel subjek karena subjeknya juga saya. Sama seperti yang ini, na itu artinya aku, dan 는 itu adalah partikel topik. Jadi na는 artinya adalah aku. Di sini juga dia sebagai partikel topik dan juga partikel subjek. Nah, nanti aku bakalan jelasin tentang partikel subjek setelah ini ya. Jadi aku mau ngasih tahu contoh di bawah ini dulu. Yang pertama adalah 저는 똑똑해요. 저는 똑똑해요. Kita lihat bahwa artinya saya pintar.
subjeknya saya, ya kan? Meskipun di sini adalah partikel topik, dia juga sebagai subjek. Makanya, dia bisa sebagai partikel topik dan juga partikel subjek. Subjeknya saya, dan topiknya juga saya, karena yang dibicarain adalah saya. Selanjutnya, yang 나는 한국어 못해. 나는 한국어 못해. Aku nggak bisa bahasa Korea. Nah, di sini subjeknya juga aku, dan topiknya juga aku. Karena yang nggak bisa bahasa Korea kan aku. Jadi, dia di sini, 는, dia sebagai partikel topik, dan juga partikel subjek. Kita lanjut ya. Masih bingung? Jadi sebenarnya partikel topik itu apa sih? Orang-orang bingung kayak, iya topiknya apa, topiknya apa. Nah, kita lihat bedanya ya. Yang pertama ini aku nggak kasih partikel topik. Aku nggak kasih 는, kayak gitu. 이 옷, 예뻐요. Pakaian ini cantik. 옷, di sini adalah pakaian. Ketika 옷 ini kita tambahin partikel topik, yaitu 은, jadi 이 옷은 예뻐요. Ini bukan 이 옷은 bukan ya. Karena siot ini kalau ketemu ing jadinya dia pindah ke atas. Suaranya pindah ke atas seperti ke atas gitu. Jadi 이 옷은 예뻐요. Pakaian ini cantik. Artinya sama, tapi maknanya beda. Yang di sini itu kita bisa aja ngomongin bahwa pakaian yang lain bisa saja tidak cantik, tapi pakaian yang ini loh cantik. Jadi intronya kayak gini. Pakaian yang lain di sini jelek-jelek, tapi yang aku pegang ini loh, 이 옷은 예뻐요. Pakaian yang ini cantik. Nah, kayak gitu. Ya. Itulah gunanya partikel topik. Kita lihat contoh lain. Di sini ada 엄마 사과 좋아해. Maaf, di sini ada 엄마 사과 좋아요. 엄마 사과 좋아요. Ibu suka apel. 엄마, ibu, 사과 apel, 좋아요, suka. Di sini kita tambahin partikel topik pada 엄마. 엄마는 사과 좋아요. Ibu suka apel. Mungkin anggota keluarga lain enggak suka, tapi ibu suka. Karena di sini kita ngomongnya 엄마는 사과 좋아요. Ibu loh suka apel. Kayaknya ayah nggak suka apel deh, tapi ibu suka apel. 엄마는 사과 좋아요. Di sini kita ubah partikel topiknya nggak di setelah 엄마, tapi setelah 사과. 엄마, 사과는 좋아요. Ibu suka apel. Mungkin buah lain tidak suka, tapi apel suka. Karena kita fokusnya di sini adalah di 사과. 엄마, 사과는 좋아요. Nah, 는 ini, itu biasanya kalian menekankannya pada nennya ini. Ya, jadi biar tahu topiknya itu apa. 엄마는 사과 좋아요. 엄마, 사과는 좋아요. Nah, itu buat lebih gampangnya ya, kalian bisa menekankan pada 는 atau 은. Nah, waktunya kuis. Di sini ada 책 yang artinya adalah buku. Di sini 다정 씨 adalah Miss Dajong. Jadi ini adalah nama orangnya adalah 다정. 화장실 adalah toilet. Dan 이거 ini artinya adalah ini. Buku, 다정, toilet, dan ini. Kalau keempat ini dikasih partikel topik, jadinya kayak gimana? 은 atau 는? Kalian bisa pause ya. Jawabannya adalah 따라 책은 다정 씨는 화장실은 이거는 ya. Di sini kita bisa lihat kalau cek itu akhirannya adalah 기역 yang berarti konsonan. Jadi kita pakai 은. 책은 다정 씨 akhirannya adalah i, kita pakai 는. 화장실 akhirannya adalah real, jadi kita pakai 은. 화장실은 bukan 화장실은 tapi 화장실은. Oke. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa kembali ke Hangul Master Course 1.0 untuk mendalami 받침 ya. 이거는 akhirannya adalah o, jadi kita pakai 는.